Mereka mengetahui bahwa wanita itu melakukan praktek-praktek kuno yang melibatkan darah dan jiwa manusia untuk memperpanjang hidupnya. Hai teman-teman, takut gak? Takut gak? Takut gak? Sini aku ceritain. Ya, kali ini kita masuk di sesinya cerita kamu, di mana aku akan menceritakan kembali kisah-kisah horor yang kamu alami sendiri, ataupun kisah-kisah horor di sekitarku. Sebelum memulai cerita ini, silakan subscribe ya channel ini dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak tertinggal di sesi horor berikutnya. Terima kasih. Cerita tentang Mbok Kanti. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Barat, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduk setempat. Konon, rumah itu dihuni oleh roh jahat yang tak kunjung tenang. Cerita tentang rumah itu telah menjadi rahasia turun-temurun di kalangan warga desa, dan tak seorang pun berani mendekatinya pada malam hari. Legenda urban legend menyebutkan bahwa rumah itu dulunya dihuni oleh seorang perempuan yang hidup pada masa kolonial Belanda. Namanya adalah Mbok Kanti. Seorang perempuan cantik dan misterius yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Mbok Kanti dikenal sebagai ahli sihir yang menggunakan kekuatan gelapnya untuk mencapai keabadian. Suatu hari, warga desa mengetahui kebenaran gelap tentang Mbok Kanti. Mereka mengetahui bahwa wanita itu melakukan praktek-praktek kuno yang melibatkan darah dan jiwa manusia untuk memperpanjang hidupnya. Penduduk desa akhirnya pun bersatu menghentikan Mbok Kanti, dan dengan kekuatan spiritual, mereka berhasil mengusirnya dari desa. Namun, sebelum pergi, Mbok Kanti bersumpah untuk membalas dendam pada keturunan warga desa. Konon, rohnya masih gentayangan di rumah tua tersebut, menunggu kesempatan untuk kembali dan menyerap energi dari siapapun yang berani mendekatinya. Hingga cerita ini pun berlanjut. Pada suatu malam yang gelap disertai hujan yang deras, sekelompok remaja dengan isengnya dan penuh keberanian memutuskan untuk mengadakan permainan yang menamakannya sebuah permainan ngepet, yaitu mencari uang dari alam gaib. Di rumah tua tersebut mereka datang dengan membawa lilin, kertas, dan mantra kuno yang mereka dapatkan dari sumber-sumber yang tak jelas. Ketika mereka memasuki rumah tua itu, suasana pun mulai menjadi mencekam. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat dan suara-suara aneh yang bergema di seluruh ruangan. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Maya, tiba-tiba merasakan tubuhnya dingin dan mengerikan. Dia mendengar langkah-langkah pelan yang mendekati dirinya, dan ketika dia berbalik, dia melihat sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tanpa pikir panjang, Maya dan teman-temannya berusaha melarikan diri dari rumah tua itu. Namun, semakin mereka berlari, semakin dekat sosok itu mendekatinya. Suasana semakin mencekam dan mereka merasa seperti terperangkap dalam mimpi yang sangat buruk. Hingga akhirnya, ketika mereka keluar dari rumah tua itu, sosok wanita itu pun menghilang begitu saja. Namun, Maya pun tetap merasakan kehadirannya. Karena sebenarnya, sosok itu telah melekat pada dirinya. Dan sejak malam itu, dia sering melihat bayangan wanita berpakaian putih dari kejauhan yang selalu menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Legenda rumah tua Mbok Kanti akhirnya kembali hidup, dan warga desa menjadi semakin yakin bahwa roh jahat itu belum menemukan ketenangan. Cerita mengerikan ini menjadi pembicaraan di seluruh desa
dan rumah tua itu tetap menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang karena takut dan bersumpah bahwa Mbok Kanti akan terus menghantui keturunan mereka. Yup, selesai. Gimana menurut kalian guys? Takut nggak? Nggak dong, karena ini hanya sebuah cerita fiksi belaka yang aku coba ceritakan kembali. Namun tidak menutup kemungkinan jika ini diambil dari kisah nyata. So, untuk kalian yang suka cerita-cerita seperti ini, yuk bantu support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar bisa semakin berkembang dan tetap bisa menemani tentunya sisi horor kalian. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendengar cerita ini sampai selesai. Sukses selalu buat kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Amin. Bye bye.